Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Mahabatil Amal dengan NIM 20107011085, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertemuan G20 di Bali. Pertemuan G20 di tahun 2022 diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali, yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat. BTW, tahukah kamu apa itu G20? G20 adalah sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara di berbagai kawasan dan 1 Uni Eropa, mulai dari negara maju dan berkembang yang memiliki tingkat pendapatan menengah hingga tinggi. G20 juga merupakan organisasi internasional yang menjadi bagian penting dunia karena mempresentasikan 60% populasi bumi, 75% perdagangan internasional, dan 80% PDB dunia. Negara apa saja ya yang menjadi anggota G20? Cekidot! Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Bagaimana ya sejarah adanya G20? Dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak tahun 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi, dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan dan jalur Sherpa, dan KTT G20 diadakan secara rutin setiap tahunnya. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Dan pada tahun ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berperan sebagai tuan rumah karena dipilih menjadi presidensi G20 sejak tanggal 1 Desember 2021 hingga akhir 2022 dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT di Roma 30-31 Oktober 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Adapun tujuan kerjasama G20 yang dilaksanakan di Indonesia yaitu mendorong ketahanan ekonomi nasional dan upaya pemulihan dari pandemi COVID-19, mendorong pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi, mendorong kepemimpinan dan komitmen Indonesia terhadap isu global, mendorong budaya, pariwisata, dan industri kreatif, serta mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya. Isu prioritas yang dibahas dalam KTT G20 tahun 2022 memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif. Indonesia akan fokus pada 3 pilar utama pada presidensi G20 tahun 2022 yaitu penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi ekonomi dan digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan. G20 juga punya manfaat loh bagi Indonesia, apa saja ya? Dari sisi ekonomi, manfaat presidensi G20 yang berlangsung secara fisik dapat menggerakkan konsumsi domestik, salah satunya pertumbuhan PDB nasional hingga
7,4 triliun melibatkan banyak UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Dari aspek pembangunan sosial, presidensi G20 berlangsung di tengah pandemi sehingga membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Untuk segi politik, presidensi G20 menjadi momen untuk menunjukkan keberhasilan struktural terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Fund.